Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak semua jemaat untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan tema mengutamakan Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 38 berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Situasi yang sedang kita hadapi saat ini akan menguras seluruh energi kita jika kita salah dalam bersikap. Sikap yang baik tentunya akan menjadikan kita orang-orang yang tetap menyenangkan hati Tuhan. Demikian pula sebaliknya jika kita bersikap tidak baik. Salah satu sikap yang baik adalah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan demikian, ada 3 alasan mengapa kita harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Alasan yang pertama adalah Tuhan kita adalah pribadi yang tak tergantikan. Tuhan adalah pribadi yang tak tergantikan. Tuhan adalah pribadi yang sangat amat sempurna, sehingga ia tak perlu dan tak dapat digantikan dengan yang lain, apapun itu. Ada banyak orang hebat yang pernah hidup dalam sejarah, namun mereka sudah mati dan nama mereka tidak berkuasa lagi setelah mereka mati. Lain halnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia mati dan bangkit dan hidup dan namanya penuh dengan kuasa yang menghidupkan, menyembuhkan, menyelamatkan. Dengan mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita dapat mengklaim setiap janji Tuhan untuk digenapkan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang kedua adalah hidup kita menjadi bermakna karena kita mengutamakan Tuhan. Hidup kita menjadi bermakna karena kita mengutamakan Tuhan. Jika kita hidup mengutamakan Tuhan, maka ia akan membawa kita dari satu pengalaman kehidupan kepada pengalaman kehidupan yang lain. Pengalaman yang membuat kita menjadi lebih kuat secara rohani. Percayalah, ada banyak orang yang sedang mendoakan kita hari-hari ini. Dengan kesadaran ini, mari kita juga berdoa untuk orang lain. Mari kita mulai mendoakan saudara-saudari kita. Mari kita mulai mendoakan gereja kita. Mari kita mulai mendoakan kota kita. Mari kita mulai mendoakan bangsa kita yang kita cintai ini. Tuhan punya maksud dengan diri kita dan dengan keadaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ayo ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan saat ini, karena hidup kita akan menjadi sangat bermakna ketika kita mulai mengutamakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Alasan yang ketiga adalah mengukur prioritas kehidupan kita. Mengukur prioritas hidup kita. Bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita telah hidup mengutamakan Tuhan? Apa yang lebih menyita waktu-waktu kita hari-hari ini? Apakah berita-berita negatif dan menakutkan yang lebih menyita waktu dan perhatian kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengubah prioritas hidup kita hari ini. Gunakan waktu-waktu yang ada untuk lebih banyak belajar firman Tuhan. Mari kita gunakan lebih banyak waktu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari gunakan waktu lebih banyak untuk berdoa. Mari gunakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang berguna untuk orang lain dan pasti memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin.